kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari Rabu 12 April 2023 diambil dari Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perkataannya, perbuatannya adalah besar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kerajaan Babel merupakan kerajaan yang pada masanya adalah kerajaan yang sangat masyhur dan namanya terdengar sampai ke ujung bumi. Dan ketika itu raja yang memerintah adalah Nebukadnezar. Untuk memahami teks kita pada hari ini, kita harus melihat dari perikop ini dari awal. Ketika Raja Nebukadnezar sedang melihat betapa besarnya, betapa masyhurnya kerajaannya, timbullah kesombongan di dalam dirinya. Dia merasa bahwa itu semua adalah karena berkat usahanya. Itu semua karena memang dia adalah raja yang cakap. Dia lupa siapa yang memberikan kerajaan itu sehingga besar. Karena itu Tuhan akhirnya menghukum Raja Nebukadnezar dengan mengambil akal budi yang dimilikinya. Sampai-sampai ia harus berlaku seperti binatang dan terhalau dari antara manusia. Kemudian di teks sebelumnya kita akan melihat ketika ini adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Nebukadnezar dan Tuhan menghukum. Di teks sebelumnya dikatakan bahwa Nebukadnezar akhirnya bertobat, Nebukadnezar akhirnya sadar diri, dan teks kita ini yang menjadi perikop kita ini adalah pernyataan pertobatan Nebukadnezar. Ini adalah pernyataannya ketika dia mengatakan, sekarang aku. Artinya ini adalah pertobatan dia. Sekarang aku Nebukadnezar tidak lagi menyombongkan diri. Tetapi Nebukadnezar yang telah dipulihkan oleh Tuhan memuji dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya bukan lagi perbuatan raja itu, tetapi memang betul-betul perbuatan Tuhan adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dia mengilustrasikan dirinya, ketika dirinya congkak, maka Tuhan sanggup merendahkan orang yang sombong. Karena itu melalui perikop kita, pertanyaannya yang menjadi refleksi bagi kita, apakah yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dapatkan capai di dalam kehidupan ini? Pertanyaannya, refleksinya, apakah itu berkat usaha kita sendiri? Apakah itu karena kerja keras kita semata? Atau itu merupakan doa dari orang tua kita? Atau itu dukungan dari saudara kita? Apakah itu doa dari suami atau istri kita? Apakah itu karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Karena itu melalui perikop kita ini mengingatkan kepada kita, seberapa besar pun pencapaian yang Anda capai, jangan itu membuat Anda tinggi hati. Dan memang di dalam kehidupan kita ini, kalau kita sudah agak berhasil, kesombongan langsung merajalela. Apalagi terhadap saudara kita. Langsungnya kita dengan angkuh mengatakan, tirulah abangmu ini. Lihat yang abang capai. Gak belajar kotong dari abang. Kayak udah paling jago kita kan. Karena itu melalui perikop ini belajar dari Nebukadnezar. Orang yang menyombongkan dirinya, maka Tuhan akan merendahkan. Tetapi semua yang kita capai ini adalah berkat dari Tuhan yang memberikan kehidupan yang layak di dalam diri kita. Selagi kita masih diberikan Tuhan, maka pergunakan kesempatan pencapaian itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang kita lihat ketika Minggu Palmarum. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem,
halode atau keledai yang membawa Yesus itu berat-beratan. Tetapi orang yang dipuja-puji adalah Yesus, Sang Mesias itu. Karena itu, apapun yang pencapaian yang Anda Bapak Ibu dapatkan, bukanlah supaya Bapak Ibu yang dipuja-puji. Tetapi melalui pencapaian Bapak Ibu, biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu mengingatkan kepada kami, tidak ada gunanya kesombongan di dalam kehidupan ini. Karena itu semua hanyalah pemberian-Mu, itu semua adalah berkat-Mu. Dan Engkau sangat membenci akan kesombongan. Engkau akan merendahkan orang yang sombong. Ajarlah kami melihat, menghitung berkat-Mu, agar kami sadar akan berkat yang kami terima, itu semua hanyalah dari Engkau. Jauhkan kesombongan dari hati kami, tetapi lembutkan hati kami untuk melihat sesama kami, agar melalui pencapaian yang kami peroleh dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.